Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku. Good morning, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam program Weekly Devotion bersama saya, Luciana Ayu Damersari. Apa kabar anak-anak SMP Talenta Purwakarta, orang tua, dan sahabat talenta dimanapun Anda berada, yang sedang mengikuti program acara Weekly Devotion pagi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak dan pemirsa yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai renungan hari ini dengan tema Listen to your heart. Mari kita awali renungan hari ini dengan tanda kemenangan. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Kita lanjut dengan lagu pembukaan. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Anak-anak, Bapak, Ibu, dan sahabat talenta sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengarkan bacaan Injil. Pembacaan Injil dilihat dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 hingga 37 yang berbunyi, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka berjalan sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi
makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat emas berbunyi, "Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik." Markus 7 ayat 35. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, serta orang tua dan sahabat talenta dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan renungan berikut ini, agar firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bisa tertanam dan bertumbuh dalam hidup kita. Hai sahabat talenta, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat ya. By the way, pernah nggak kalian melihat pengamen atau pengemis di jalanan? Kalian hanya melihat tanpa berbuat apa-apa. Pada Injil hari ini, Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang tuli. Orang tuli ini memiliki kerinduan untuk dapat mendengar lagi. Sahabat talenta, orang tuli ini bisa diibaratkan seperti kita. Bagaimana ibaratnya kita yang terkadang menutup hati terhadap orang-orang di sekitar kita? Kita bersikap tidak peduli, bahkan ketika hati kita menyadari bahwa ada seseorang yang memerlukan bantuan kita. Tetapi ketika hati kita tersentuh sedikit, maka itu dapat menjadi sebuah pemicu yang melunakkan hati kita. Melalui Injil hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Efata." Inilah sesuatu hal yang membaharukan kita, di mana Tuhan Yesus sendirilah yang membuka telinga hati kita. Terbukalah telinga hati kita adalah langkah awal bagi kita untuk semakin peka dalam mendengarkan suara hati kita. Dan suara hati itu juga adalah suara kebenaran, di mana suara itu datang dari Tuhan untuk membimbing kita. Tapi kita kadang bisa salah menafsirkan suara hati kita. Maka penting bagi kita untuk sungguh dapat mengenal hati kita sendiri. Contohnya lewat pemeriksaan batin, membaca firman Tuhan, sakramen tobat, dan devosi kepada Tuhan Yesus yang Maha Kudus merupakan cara untuk meminta bimbingannya atas suara hati nurani kita. Tuhan Yesus telah membukakan telinga hati kita agar kita dapat lebih peka dalam mendengarkan suaranya, yang juga dapat kita salurkan melalui orang-orang di sekitar kita. Yuk berproses. Anak-anak yang terkasih, beserta Bapak Ibu dan sahabat talenta sekalian, renungan hari ini sudah selesai. Marilah kita hening sejenak, mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, puji syukur atas segala berkat-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Bapa, lunakkan hati kami yang masih membeku. Seperti Engkau membukakan telinga hati kami, semoga dengan telinga yang mendengar dan hati yang terbuka, kami semakin jelas mendengar dan merasakan kesulitan sesama kami. Tuhan, sekarang kami akan belajar untuk menyiapkan masa depan kami. Bantulah kami selama belajar ini memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang
dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, kami mohon dengan rendah hati, pulihkan juga bangsa ini dari pandemi ini, agar kami bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup renungan hari ini dengan lagu penutup. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker yang benar. God bless us and see you!